7. Indahnya ketetapan Allah. Fase C. Kelas 6. Semester 2. A. Makna beriman kepada Qadar dan Qadar. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada fase C elemen akidah adalah sebagai berikut. Memahami beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, Qadar dan Hadar. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan arti iman kepada Qadar dan Qadar. 2. Menjelaskan jenis Qadar dan Qadar dengan contohnya. 3. Menjelaskan hikmah iman kepada Qadar dan Qadar. 4. Membuat paparan tentang iman kepada Qadar dan Qadar. 5. Menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap Qadar dan Qadar. Agar lebih memahami tentang apa yang akan kita pelajari, marilah kita semak peta konsep berikut. Ketetapan Allah atau istilah akrabnya takdir ada dua, yaitu mubrom dan mualak. Untuk penjelasan keduanya lebih lanjutnya akan disampaikan pada bab-bab pembahasan. Dari peta konsep ini dapat diperhatikan pula bahwa takdir mualak bergantung pada ikhtiar, tawakal. Dari keduanya timbul hasil, baik gagal atau berhasil. Jika berhasil kita harus syukur dan jika gagal, kita harus sabar. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, tahukah kalian bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah semua keadaan dan nasib kita juga telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang sukses? Tahukah kalian makna dari Qadar dan Qadar atau yang sering disebut dengan takdir? Tahukah kalian jenis-jenis takdir? Apakah dalil yang menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Untuk mengetahui semua itu, mari ikuti materi pelajaran berikut ini, insya Allah kalian akan dapat memahaminya. A. Makna beriman kepada Qadar dan Qadar. Untuk bisa memahami dan mengaplikasikan tentang Qadar dan Qadar, mari kita amati gambar berikut. Ada seorang ayah dan anak sedang duduk di pos ronda. Anak bertanya, "Pak, kenapa ya? Kita ada yang kaya dan ada yang miskin?" Sang ayah menjawab, "Iya nak, semua itu adalah ketetapan Allah. Itulah yang dinamakan takdir." Dari pengamatan gambar, apa yang kalian pahami dari Qadar dan Qadar? Lalu apa yang ingin kamu pelajari dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari makna beriman kepada Qadar dan Qadar? Tulislah jawabanmu di buku tulis atau selembar kertas, tunjukkan kepada gurumu, dan simpan sebagai pengingat. Apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Salah satu rukun iman tersebut adalah iman kepada Qadar dan Qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada Qadar dan Qadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Qadar menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah Qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar disebut juga dengan sunatullah atau ketetapan Allah. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah Qadar merupakan perwujudan dari kodo atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluk dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Jadi, qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Sebagai contoh bahwa sebelum kita dilahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batasan umur kita, jenis kelamin, rezeki, nasib, dan lain sebagainya, namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha atau berikhtiar dan berdoa
agar menjadi ketetapan atau takdir yang baik. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi. Seperti kematian, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin, kesuksesan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh terjadi kematian salah seorang dari anggota keluarga kita, atau terjadinya musibah secara tiba-tiba. Ketika kita mengalami hal tersebut, maka harus kita terima dengan ikhlas dan sabar dengan keyakinan bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan alam semesta, berupa kenikmatan ataupun musibah semuanya tidak terlepas dari pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hadid 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Tugas 1. Buatlah kesimpulan dari penjelasan tentang kodo dan qadar. 2. Tulis kesimpulan tersebut di buku tulis. 3. Minta pendapat temanmu bagaimana kesimpulan itu. 4. Tuliskan makna iman kepada kodo dan qadar. 5. Tuliskan perbedaan antara kodo dan qadar.